Oke, baik. Sebelum kita menonton video berikut ini, perkenalkan nama saya Misti Tasi, NIM 1803030120, kelas C semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, silakan kita simak video atau prodi berikut ini. Jadi itu nama pahaya boneka nensium kita nyan. Si papa. Akan bawa anak sengkah. Nana. Nana. Tamu dia nih. Jadi kali banyon. Dan anak cium. Setik. Tangkit isip muslim. Waktu itu makan naik kan. Kini jaka. Maaf kemudian ini janion. Tunen tuh tak sekolah waktu ini itu oke nih. Nana, Nana. Kalau sekolah nih naik lalu itu, naik apa nih lalu itu nih kami tahu nih oke tuh. Nih tuh jadi sekolah nota. Sekolah nih naik lalu itu. Ama mana? Ada main konser. Itu nih outlet sini, apa itu? Kan vaksin, vaksin mana sosial sini. Ini medlitin saat mana tuh nih tel angin medlitin. Ini medisini opo tuh nih nak komet mubang. Ya tuh nih ina paling nih kita itu. Kata-kata tuh nih nak kita mungkin anak tuh nih tangkil. Ini naik only.
may bakaran at ni baling tahu kata ten itu kan main ten iye at kita menonton video Prodi tadi. Di sini saya menyampaikan kepada masyarakat sehingga pendidikan anti korupsi dalam keluarga sejak dini itu perlu dilakukan agar anak-anak ketika ia bisa nanti sesuatu yang sudah terjadi tidak perlu diulang lagi. Dan karena korupsi itu kan merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, dan hal ini disebabkan karena korupsi ini terjadi dari sebuah bidang kehidupan yang dilakukan secara sistematis sehingga sangat sulit untuk memberantasnya. Dalam pemberantasan korupsi itu juga merupakan suatu perbuatan orang yang tidak jujur. Ini bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berpikir dengan pola perbuatan yang demikian, dan itu tidak paling mudah untuk merangsang diri ditiru dan menjalar dari lapisan masyarakat, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, baik pejabat maupun pegawai rendahan. Dalam upaya preventif ini adalah dengan melakukan penanaman dalam nilai-nilai anti korupsi terhadap semua pihak. Pihak KPK meminta sekolah dan perguruan tinggi dalam mata kuliah dapat disiapkan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi. Dan dengan demikian, generasi penerus bangsa diharapkan menjadi generasi anti korupsi. Dan hal yang sama juga dapat ditanamkan dalam nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga melalui nilai-nilai karakter. Dengan menanamkan nilai karakter itu dari keluarga akan menimbulkan nilai-nilai anti korupsi dan dapat menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga demikian dapat berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas korupsi. Dan setidaknya ada 2 faktor mengapa korupsi masih tetap tumbuh subur, yaitu dengan adanya kesempatan dan keinginan, dan faktor kesempatan ini berkaitan dengan sistem, dan jika sistemnya akuntabel dan transparan, kesempatan seseorang untuk bertindak korup semakin minim. Dan ada faktor keinginan yang berkaitan dengan moral seseorang, dan karena itu perlu adanya penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini seperti di lingkungan keluarga yang seperti tadi saya jelaskan itu. Dan korupsi juga disebabkan karena adanya keinginan dan kesempatan. Keinginan berkaitan dengan moral seseorang, sedangkan kesempatan itu berkaitan dengan sistem. Untuk itu agar terus dari korupsi perlu ditanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Dan dari mulai lingkungan keluarga yang tempat tinggal, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini agar generasi penerus bangsa kita itu menjiwai anti korupsi. Dan bila dibiarkan begitu saja, persoalan korupsi akan menghancurkan moralitas bangsa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu masalah ini harus diatasi sejak dini dengan memfokuskan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga. Dan orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu menanamkan nilai-nilai itu. Dan dalam pendidikan anti korupsi berbasis keluarga merupakan gerakan nyata untuk menanamkan nilai kebaikan dan kejujuran anak usia dini. Agar menyadari arti penting sebagai tanggung jawab, pendidikan ini dapat diterapkan sejak anak berkomitmen dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Dan upaya menanamkan nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat ditempuh dalam 3 jalan. Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak sejak usia dini. Penanaman kejujuran bukan berarti anak tidak boleh berbuat salah, tetapi anaknya diarahkan untuk selalu bersikap jujur dalam segala hal. Misalnya saat anak membuat kesalahan mengambil alat tulis temannya, maka tak perlu dimarahi orang yang perlu dimintanya menggalikan barang tersebut karena bukan haknya. Orang tua juga mesti memberikan penjelasan pemahaman tentang dampak yang dapat ditimbulkan di kemudian hari. Dan disinilah akan terbentuk persepsi bahwa jujur itu mudah dan tidak menakutkan.
ikatan antara orang tua dan anak menjadi sesuatu yang potensial untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran berbasis keluarga. Dan yang kedua itu menjalin sikap keterbukaan antara anggota keluarga. Anak perlu diajak dialog dengan anggota keluarga lainnya, terutama hal ini yang menyangkut dirinya. Dengan perlibatan semacam ini, antara anggota keluarga akan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan hidup lebih mengutamakan kepada kepentingan orang banyak. Yang ketiga itu menerapkan gaya hidup sederhana. Hal ini perlu diterapkan pada anak usia dini tentang bagaimana pentingnya hidup sederhana. Lingkungan keluarga harus berada di garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, dan perlu kita menyadarkan kepada anak bahwa perilaku korup itu disebabkan juga oleh yang gaya hidup mewah. Sebab gaya hidup semacam itu jika tidak terpenuhi maka akan melakukan berbagai cara seperti korupsi. Jadi hidup sederhana dengan ketentraman mesti selalu meliputi setiap langkah kehidupan, daripada hidup bergelimang harta tapi selalu diliputi oleh rasa kecemasan. Ya, sedikit dari penjelasan saya mengenai pendidikan anti korupsi dalam keluarga. Sekian dari saya. Terima kasih.